Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 10, anak baru? Selamat bergabung di sekolah ya. Semoga kalian tetap semangat walaupun pembelajaran ini adalah pembelajaran yang daring ya, jarak jauh. Tentunya Bapak berharap tidak mengurangi untuk rasa semangat kita dalam pembelajaran. Oke, untuk itu Bapak perkenalkan dulu, mungkin kalian belum tahu ya. Bapak adalah Pak Imawan Susanto ya. Mata pelajaran yang Bapak ampu adalah PPKN ya. Oke. Sebelumnya kita akan membahas bab 1 dengan judul Hakikat Bangsa dan Negara. Tetapi kalian harus tahu juga tujuan pembelajaran ya, sama kompetensi dasar yang Bapak akan ajarkan. Pertama, tujuan pembelajaran kita adalah memahami hakikat bangsa. Yang kedua, memahami hakikat negara. Yang ketiga, menganalisis hakikat bangsa dan negara. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Lalu kompetensi dasar yang Bapak akan jelaskan juga di sini adalah yang pertama adalah hakikat bangsa dan negara sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah responsif terhadap hakikat bangsa negara. Yang ketiga, menganalisis hakikat bangsa dan negara. Dan yang keempat adalah penyaji hasil analisis hakikat bangsa dan negara. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita dan kompetensi dasar yang Bapak akan terangkan di sini. Lalu materi kita adalah mengenai hakikat bangsa negara, diantaranya pengertian bangsa. Ya, pengertian bangsa itu adalah bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan senasib dan tinggal di wilayah tertentu. Seperti kita di Indonesia, kita adalah tujuan negara kita adalah ingin bersatu dan ingin sejahtera bersama. Ya, tujuan negara kita adalah seperti itu. Ya, tentunya sesuai dengan perundang-undangan kita. Ya, kita ketahui di pasal 33 itu bumi dan air dan kekayaan adalah untuk keseluruhan bangsa Indonesia. Nah, itu adalah tujuan kita untuk kita ingin bersatu tetapi dengan tujuan yang sama, ingin sejahtera bersama. Di situ adalah hakikat bangsa. Ada beberapa pendapat para ahli, diantaranya ada Hans Kohn atau juga ada Retzel, itu mengenai pengertian bangsa. Tetapi ada juga dari Otto Bauer. Mungkin kita kalau kalian lihat ada punya LKS di rumah ya, ada pembahasan akhir bangsa negara, itu pendapat para ahli, mungkin bisa dibaca di situ ya nak. Lalu ciri-ciri bangsa itu ada beberapa, diantaranya bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki suatu rasa kebersamaan. Yang kedua, mempunyai suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, mempunyai kehendak bersama. Itu adalah ciri-ciri bangsa. Lalu selanjutnya unsur-unsur pembentukan bangsa itu diantaranya adalah kita lihat menurut ada pendapat para ahli, kalian bisa baca di sana. Mungkin kalau punya LKS atau punya buku, ada beberapa pendapat para ahli mengenai unsur-unsur bangsa. Di antaranya pendapat dari Benedict Anderson ya, dimana bahwa bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah memiliki batas serta berdaulat. Lalu faktor pembentuk bangsa itu diantaranya adalah faktor primordial dan faktor sakral ya. Nah, itu adalah kita lihat hakikat bangsa dan negara. Tetapi ada juga bagaimana terjadinya bangsa itu akan terjadi ya, suatu bangsa tidak akan terlepas dari tidak adanya manusia di dalamnya dengan hakikat, dan demikian menjalani mobilitas. Berarti harus ada manusia yang harus ada pergerakan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Oke, itu penjelasan ringkas dari Bapak ya. Nah, mengenai judul tersebut bisa dibaca lagi ya, hakikat bangsa dan negara, itu bab 1 ya. Lalu Bapak pikir cukup itu untuk penjelasan secara rinci dari Bapak. Nanti ada tugas mandirinya di classroom ya. Tetapi untuk tugas mandiri ini sebelumnya juga Bapak akan bacakan ya. Untuk pertama di classroom nanti jelaskan pengertian bangsa menurut Hans Kohn ya, Hans Kohn. Lalu jelaskan mengenai bangsa dalam arti politis. Yang ketiga, tuliskan ciri-ciri bangsa. Dan yang keempat, jelaskan komunitas politik yang dibayangkan sebagai unsur pembentukan bangsa. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan primordial
sebagai faktor pembentuk bangsa. Itu saja mungkin secara garis besar sudah Bapak rincikan, sudah Bapak bacakan. Ya tinggal pengayaan saja nanti di 5 soal, boleh nanti masuk di classroom. Ya nanti Bapak kasih kode ya. Semuanya harus mengetahui untuk bab 1 itu. Demikian penjelasan dari Bapak secara rinci ya, secara garis besar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana sih, udah pada pulang ya?